Kesan dan pesan kalian sekolah di PSK di 2 dong. Oke, Duluan. Jangan duluan, Cok. pesannya gimana? Pegang kan masing-masing. Kalau dari saya sih, saya selama menjadi murid di PSKD saya senang. Saya bangga juga bisa masuk sekolah ini. Saya nggak nyangka dulu awalnya bisa masuk sekolah ini. Karena kata teman-teman saya tuh, murid di sini tuh rata-rata berprestasi. Nangis, Cok. Jangan nangis, Cok. Jangan nangis, wih. Minumnya. Itu sih pesannya. Pesannya buat sekolah ini. Terus peduli sama murid gitu, kayak harus peduli Pak, maksudnya Ada sekolah yang peduli ya? nggak kan cewek tahu kan tadi ada kecelakaan Pak, langsung minta kan sumbangan buat Jordi gitu Pak. Pakinya ada di sini. Ayo teh Apa? Tuh. coba naik. Dam. Oh, berapa persen? Duluan. Iya. Jujur selama 3 tahun sekolah di sini banyak banget cerita, banyak banget perasaan yang keluar. Terus juga jadi banyak kenalan karena sekolah ini nggak cuma kenal satu angkatan doang, tapi 2 angkatan atas, 3 angkatan atas malah udah bisa kenal. Nggak nyangka juga ya. Iya emang. Terus kalau kata orang-orang tuh masa SMA adalah masa yang terindah dalam hidup. Yes. Gue setuju banget. Approve. Dan pasti anak-anak pada kelas 3 pasti ngerasain nih, pasti pada galau. Kayak aduh, nih lulus mau kemana? Masih nggak mau hidup serius, masih mau bercanda-bercanda sama temen, mau nongkrong mulu. Tapi ya udah umur ya, mau ngapain lagi ya? Gitu. Bener lagi. Udah lah sih. Pesannya. Oh dah, pesannya buat sekolah ini. Pesannya buat sekolah ini ya jangan hilangin solidaritasnya lah. Ini udah turun temurun dari zaman Belanda ya. Coba nih gue duluan nih. Kalau dari saya sih jujur awalnya nggak ada niatan. Gak ada niatan masuk sekolah di mari kan, karena cuma bisa ngelewatin doang, nggak pernah kelirik di sekolahan karena dari dulu emang nggak terkenal gitu loh PSKD 2. Yang gue tahu cuma PSKD 1 doang, Pak, yang di Salemba. Gimana sih? Di Ponorogo ya. Niatnya gue mau masuk SMK, Pak. Tapi ya itulah, ini sebenarnya anak buangan di sini PSKD ya. Akhirnya gue dapet channel dari kawan gue nih, Pak. Channel. Kalau masuk di mari, akhirnya gue masuk mari, Pak, barengan nih mau si Uncu. Tapi enak sih, Pak, jujur ya, walaupun kaget kan, satu angkatan 40 siswa itu ibaratnya satu kelas kelasnya di SMP gue, Pak. Makanya gue sempet kaget kayak gue terbiasa kan nih bisa ngelewatin ini semua, ternyata di murid dikit tuh lebih enak, lebih kelihatan mana orang yang benar, mana orang yang nggak benar. Jadi ya bisa dipilih-pilih lah temennya. Terus gue juga baru pertama kali dilirik futsal, Pak, maksudnya. Dulu gue di SMP tuh nggak pernah, Pak, dilirik, Pak. Karena kan banyak yang minat kan futsal di SMP kan, negeri lagi. Tapi sekarang dilirik, Pak. Ya puji Tuhannya kan. Pesannya udah. Ya pesannya buat adik-adikku sekalian, jangan pernah diputus lah silaturahminya antara kelas bawah atau atas, karena terkenal dari PSKD itu abang kelas atau adik kelas selalu kayak solid lah, kayak berkeluarga. Bisa yuk. Tuh. Kalau saya perkenalkan nama Kak? Nggak usah. Apa pesan nih? Kalau pesan saya selama 3 tahun sih. Pesan saya selama 3 tahun sih sekolah sini seru sih, Pak, asik. Terus kalau pesannya jangan terlalu hama deh, Pak. Terus harus hama Pak. Sama tuh kayak Itu jangan digigit, Mike. Terus lebih ke bobrok lah ya. terus harus tetap solid, Pak.
sama teman-teman Pak. Udah Pak, gitu aja Pak. Pokoknya intinya nih Pak ya, jangan main-main senioritas karena dari dulu kita nggak ada yang kayak gitu Pak. Kalau momen paling lucu apa? Momen paling lucu tuh pas kelas 11 tuh baru masuk, itu pernah ngebohongin KFC, itu yang ngebohongin satu kelas Pak, gara-gara kawan kita ini lagi ngemecahin apa sih ibaratnya itu ya, wastafel SD dipecahin sama Sadam kan sampai retak. Itu kocak banget sih Pak itu. Dan kerennya kita nih sebenarnya itu bukan keren sih, nggak dicontoh untuk yang baik-baik sih itu. Kita ngebohongin kepala sekolah Pak, jadinya jangan yang kasih tahu ya kalau yang mencari itu Sadam, jadi kita pura-pura goblok lah. Akhirnya kita hampir ditarik Pak ya. Jadi gini ceritanya, wastafelnya tuh bukan wastafel yang besi yang nempel langsung gitu. Jadi ini ada tiangnya, terus wastafel bulatnya di sini. Nah, yang bulatnya ini udah copot, udah goyang emang. Terus waktu itu kita lagi main benteng. Nggak sengaja gue lari ke dalam ini koridor, terus gue mau cornering, gue pegangan sama cawan. Iya, emang udah copot. Terus gue pegangan lah nih sama yang bulatannya nih, gue pengen cornering, gue pegangan, nah ketarik jatuh. Ada Pak, ada. Itulah makanya kita kawan Pak. Jangan aja Itu jam pejoka Pak. Anak SD kebetulan lagi pergantian jam. Ya, pejoka lagi men. yang istirahat anak SD Pak. Ada. Cuma ketawa. Itunya hebatnya solidaritas kita ya kan. Solid kami Pak kayak gitu. Akhirnya teman kita nih kena skor ya, Dami. Lo nggak boleh masuk ya Dami? 8 tahun. Tetap ketahuan Pak. Anak SD itu yang lihat Pak. Ada ngasih tahu Pak. Namanya Mikael, gue masih ingat banget tuh Pak. Sempat mau culik tuh Pak. Wah, kita nggak boleh gitu. Nggak boleh. PSKD. Ada satu Pak. Nggak usah dibekap gitu. Ya maksudnya lagi coba si dia bawa pot Pak, pot di BW Pak. Ah, sekian mau nyobain Pak si nyobain. Nggak maksudnya sih pengen tahu doang pot. Bapak tahu kan pot Pak? Si cobain kok rasanya kayak terasi Pak. Tuh dia kena mulutnya Paris Pak. Udah pakai masker tadi. Iya Pak, itu Pak. Saya pakai. Nggak jadi gini Pak. Lucu banget. Jadi kayak gini Pak. Saya kan pertama kali nyobain maksudnya. Ini emang rasanya kayak gini Terus kata dia, kayak gini apaan kata dia. Terus dia bilang gini Pak kata. Wow. Terus dia bilang enggak, orang rasa black currant ya, Pi. Dia bilang anggur anggur Pak. Nah kok kayak rasa tai dia bilang. Itu emang pas dicobain emang bener rasa tai. Sih nggak tahu kenapa Pak, potnya rasa tai Pak. Kayaknya mulai dari situlah Pak. Dia Pak. Sadam. Momen lucu tuh Pak, sumpah lucu banget anjing. Oh, kalau momen lucu sih yang dibahas banyak ya, soalnya kita kan selain di sekolah juga sering main keluar, jadi ya di luar juga banyak momen lucunya. Tapi yang paling gong sih ya wastafel ya menurut gue, soalnya gue sendiri yang ngalamin. Tapi kalau misalkan ditanya selain itu yang lucu tuh apa ya? Udah sih wastafel paling gong sih itu. Nggak ada Pak, nggak ada. Ya Wes, 3 tahun masa nggak ada. nggak ada Pak. Saya gua ngelucu mulu. Perubahan apa yang kalian rasakan saat sekolah di sini? Saya masuk sekolah ini Pak yang biasa SMP saya masuk 6.30, saya jadi masuk 7 Pak, jam 7 Pak. Jadi paling goblok dong. Itu kan hal yang berubah. Yang pertama saya jadi lebih santai, lebih tenang gitu Pak masuk sekolah ini Pak, karena sekolah ini tuh emang santai tapi serius gitu Pak.
nilai untuk masalah nilai Pak. Nah terus hal yang paling lucu ya Pak. Kamu udah tadi. Hal yang membekas ya? Hal yang membekas sih ketika masuk sekolah 5 hari itu. Bukan. Hal yang membuat lo berubah. Oh, yang membuat berubah ya. Gue jadi lebih rajin Pak. Yang pertama di SMP jujur gue rajin tapi jarang bersosialisasi sama lingkungan setempat karena kan rame kan Pak. Walaupun gue zodiak Aries tapi jiwa introvert gue keluar saat di SMP, tapi di SMA gue mulai extrovert Pak. Banyak yang berbaur, mau dari ngomong sama adik kelas berani, sama kakak kelas berani, sehingga gue bisa akrab gitu sama abang kelas sama adik kelas gitu. Weh, nih Pak, apa nih ada kawan sebelah nih Pak? Masuk. Terus sama kayak Celo sih gue jadi lebih ekstrovert aja kalau misalkan di sini karena apa ya, orang-orangnya tuh welcome lah, jadi lebih banyak ngomong, lebih banyak beraktivitas, jadi berani speak up. Terus juga di sini kulturnya tuh banyak banget, ada yang dari timur Batak, ada yang dari Betawi, Jawa, apa segala macem. Jadi kenal orang tuh nggak cuma dari satu latar belakang doang, jadi toleransi dari diri kita sendiri itu juga otomatis meningkat gitu loh. Gitu sih yang rubah. Mantap nih, cuy, mencu. Hal yang membuat lo berubah Dari SMP. Ngantuk Pak, masih Ramadan. hal yang membuat lo berubah. Hal yang membuat lo berubah di SMA. Yang berubah di SMA. Masih belum Oh, Maret. iya dalam diri lo ya tapi. Masih belum Maret. Setelah saya di sini nih Pak, saya Kita anggapin. saya jadi Tok saya jadi berubah Pak di sini Pak. Jadi apaan tuh? Dari SMP gimana? Yeah. SMP. Pas SMP saya sama kayak Ucok, berangkat jam berapa lo? 6.30 Pak, sampai sini jam 9 saya Pak. Kemana lah Umen? Lalu mana? Agak Pak Bong, deketan dia rival dia SMP 7, saya SMP 97. Di sini Ini pelipis yang di sini Pak. Ini terus apa lagi ya? Isi Pak sama Kecelo, saya pas SMP saya jarang ngebeli turnamen di sini tapi sering Pak. Sekarang jadi andalan. Ya terus jadi saya sekarang tim inti. Ini ada Terus sekarang saya nggak cuma futsal doang Pak. Saya jadi pemain basket sekarang Pak. Lo mau ikut DBL ntar ya? Beasiswa di sini Pak. Beasiswa. Oke, jadi itu aja. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke nih, dari last question gue mau jawab nih. Tujuan gue bakal keluar dari sini tuh maksudnya gue. Tujuan gue setelah keluar dari sini tuh yang pertama Kerja kah? Apa kuliah kah? pertama gue pengen kuliah banget, Pak. Ya, Pertama banget sih jujur, karena kan sekarang kan nyari kerjaan kalau tanpa dilihat dari sarjana kan dianggap sampah kan ya sama sekarang kan, apalagi cuma lulusan SMA doang. Kalau SMA nggak tertarik, nilai bobrok kan dianggap sampah. Kuliah apa nih? Gua milih ini sih Pak, kebetulan dapat voucher SNBP PTN Pak, PTN SNBP. Voucher kosong apa voucher yang ini? Paketan. Yang Jadi itu scan. tanpa tes Pak. Lihat dari rapot. Voucher dong. Enggak, kan peribahasa gue. Ibaratnya yang voucher kan gak harus memenangkan juga, Dam. Benar gak? Nih, Kalau lihat nilai lo bisa otomatis masuk. justru lihat dari nilai, Pak. Dari peningkatnya dari kelas 10 sampai kelas 12. SNBP lo nggak tahu, Pak? Kampus mana? Oh, kampus mana? Kampus ini, Pak, gue milih UPN, Pak. Veteran. Oh, beneran. Lalu sama UNJ, Pak. Kalau UNJ itu gue milih ini Pak, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kalau di UPN gue milih manajemen Pak. Dia ONJ-nya yang ini, apa namanya? Yang khusus hewan Pak. SPD atau Enggak, bukan guru umum. Apa? UNJ Pak. Oh, universitas yang ini Jayabaya. Paling kalau misalkan kagak dapet nih, amit-amit kagak dapet, gue bakal cari gawe kan. Terus sambil gawe lah, nanti kuliahnya gitu loh Pak, sambil diiringin sama gawe. Kuliah di UI. Lo duluan Cok. Saya Pak, saya setelah lulus sih bener sih kata Selo Pak. Pak, minjem papan tulis boy. Penghapus. Oh, Papan tulis. apaan papan tulis apa? Oh ya deh, boy, Pak. Ambil.
Oke, habis lulus bener kata Celo Pak, gue bakal milih kuliah dulu sih Pak, cari-cari kuliah. Tapi gue kemungkinan besar ya masuknya di Trisakti Pak. Enggak sih, bukan ngeri Pak, bukan ngeri Pak, gini Pak, kan gue maksudnya ngejar-ngejar beasiswa Pak, ngejar. Ntar gue paling coba-nyoba beasiswa futsal di sana Pak, tes. Ambil jurusannya apa? Udah ada kebayang di samping ambil. Enggak Pak, kalau di beasiswa tuh di Trisakti udah ada jurusannya Pak, tax Pak, pajak. Oh, tes. Iya maksudnya. Ya Lu karena mau dilirik beasiswa ngomong. ya udah ntar nih tulisannya. Tulisan Di atas. TAX, tax gitu. Nah Di terus atas. jadi apa? Nah ya kalau misalkan sampai nggak dapet kuliah ataupun pendidikan nggak bisa lanjut pendidikan, gue bakal kerja yang sesuai passion gue Pak. Passion lo apa? Passion gue nggak mau kerja terlalu berat Pak, karena gue Kuli. karena gue orang itu pemulung. Gue nggak mau kerja terlalu berat Pak, Anggur. karena gue tuh orangnya gimana ya? Gampang capek. Gampang capek, lama. Orang Batak lemah. Lebih mengandalkan otak daripada otot. Nah, Ya Allah. makanya paling saya main saham, kalau enggak Gue cuma capek mentang. kalau enggak sih paling main saham. Kalau saham juga nggak tembus sih main parlay paling. Ya satu. Kalau parlay enggak Mahyong. Ini sih Pak, saya udah Pak. Saya sih targetnya tuh kalau misalkan ditanya lulus kuliah kemana, lulus SMA kemana, pengen kuliah dulu kan pasti. Nah kuliah nih jujur masih agak bingung nih, agak goyang antara akuntansi atau manajemen. Kalau gue jadi lulusan akuntansi yang insya Allah ya, amin ya, gue jadi lulusan akuntansi. Mungkin kedepannya gue bakal jadi broker saham aja. Atau kalau nggak ya udah orang-orang akun yang ngaudit aja, akuntan publik. Oke. Atau kalau misalkan gue lulusan manajemen, gue bakal jadi data analis. Terus ya udah kerja terus nikah, punya anak. Gue pengen tinggal. Punya rumah dulu dong. Oh iya lupa. Dia kan sebelum nikah udah wajib tuh punya rumah tuh. Deh bos, tapi Beda lah itu di depan mic beda. Ade, Tujuan saya pas setelah lulus, saya pengen kuliah sih Pak, tahu Pak. mana itu kira-kira? Jurusannya apa nih? Saya pengen ikut seleksi futsal gitu Pak di Setie. Jurusannya apa? Oh di Setie. Oh enggak, kalau jurusannya sih pengennya sih ini kayak Perikanan. Oh perikanan, pertanian. Pertanian. ITB. Iya kata dia. Iya gue mus. Kalau bertanya mana ada sih? Enggak, pengen seleksi Pak di Setie. Seleksi futsal. Tar. Kan ikut itu dari sana Pak, ekonomi Pak. Iya. Kepengen apa? Kan ada Enggak beasiswa. Iya, langsung nggak bisa milih. Apa sih? Oh si Aca aja milih. Itu beasiswa apaan? Di beasiswa nilai akademik. Nah, jadi beasiswa tuh biasanya ngadain tuh fakultasnya. Jadi misal fakultas hukum ngadain beasiswa. Iya. Maksud gue lu mau nyarinya apaan cuy, masa ngikutin alur cuy. Iya. Kalau misalkan si beasiswa hukum mau jadi hukum, padahal lu nggak bisa hukum. Kira-kira lo ada niatan jadi teknik gak? Tapi nggak masalah juga sih sebenarnya. Ya maksud gue kan harus dari passion ini juga pak. Iya Pak. Gue sih pengennya sih. Keinginan lo dah. Keinginan lo dah. Banyak banget yang Nah, salah yang jurusan. risiko kalau misalkan beasiswanya dari fakultas kedokteran, nah itu. Oh iya. Coba. Kalau yang masih yang standar yang hukum, psikologi, ekonomi, Kalau PR sih. Iya, gimana maksudnya? Selagi beasiswa mungkin lo bisa terpacu tuh dari situ tuh. Lo bisa terpacu untuk walaupun misalkan anggapnya yang tadi bilang basicnya kalau ngeliat ya karena beasiswanya gue kuliah deh gitu. Gue juga alhamdulillah kok dari SD sampai kuliah tuh gue beasiswa terus. Dari bokap sama nyokap. Biayain sama bokap. saya SD juga SMP sama beasiswa juga Pak. Udah orang tua apa? Gue juga beasiswa dong begitu. Negeri soalnya Pak. Terus. Oh. Telo udah tadi. Ini kata tutup dari podcastnya apa? Iya, ya sekiannya dari kami nih.
Jangan bosan-bosan nonton channelnya Pak Fajar. See you. Ciu. See you 15. See you 15. Ciu 15.